Ya, kembali kita berjumpa di pagi hari ini, saudara. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang spesial. Kalau kita bisa melewati hari Senin kemarin dan masuk hari Selasa ini, saya percaya semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudara. Kemarin kita sudah baptis Yobi karena dia sudah membuka hati dan dibaptis kemarin. Puji Tuhan, semua karena bukan kuat gagah kita, tapi karena Roh Tuhan. Saya berharap Yobi yang sudah dibaptis tetap ada dalam jalan-jalannya Tuhan. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Tuhan Yesus punya rencana yang luar biasa buat kamu. Saya akan terus berdoa untuk kamu melihat sesuatu yang besar akan terus terjadi dalam hidupmu. Nah, oke ya. Yuk kita akan masuk dalam poin kita, berjalan di dalam kemustahilan. Sama-sama katakan, berjalan di dalam kemustahilan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita akan terus melihat sesuatu yang impossible ya terjadi dalam hidup kita. Kemarin untuk kita bisa melihat kemustahilan dalam hidup kita, ayo seperti Petrus, saudara. Dia ketika dia berjalan di atas air itu, saudara, satu hal yang Yesus katakan pada saat itu, dikatakan, "Guru, jika engkau sungguh-sungguh itu," dikatakan, "suruh aku datang kepadamu." Yesus berkata, "Mari datang kepadaku." Maka pada saat itulah dia berjalan di dalam kemustahilan. Saya bacakan kembali ayatnya, saudara. Ya, di dalam Matius yang ke-14 ayat 29, saudara, 28-29 berkata begini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, katanya, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, dikatakan, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Haleluya. Inilah poin yang pertama, saudara. Apa itu, saudara? Datang kepada Tuhan. Karena, saudara, kita tidak akan pernah bisa melihat sesuatu yang mustahil, saudara, kalau kita nggak datang pada Tuhan. Ya, kita tidak akan bisa berjalan dalam kemustahilan hari-hari ini kalau engkau dan saya jauh daripada Tuhan. Karena itu hari ini terus datang hampiri Tuhan. Ketuk pintunya Tuhan, seperti seorang janda yang ketika dia meminta tolong kepada hakim pada saat itu yang lalim, dia ketuk pintunya, dikatakan, "Tolonglah anakku," dikatakan, "Tolong anakku," dikatakan, "Tolonglah dia." Hakim itu katakan, "Waduh, daripada tiap hari dia datang mengganggu aku, baiknya aku tolong dia." Lalu Tuhan berkata, "Lihatlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu." Ya kan? Tidakkah Tuhan akan lebih seperti dia? Artinya begini, saudara, biarlah ketika engkau, saudara, ingin melihat sesuatu yang impossible, saudara, datang kepada Tuhan, hampiri Tuhan terus sampai kita melihat kemuliaannya Tuhan. Katakan amin. Nah, yang kedua, saudara, dari ayat ini, saudara, saya mendapatkan satu poin lagi. Dia mulai berkata begini, ya, "Tuhan," begitu, "apabila engkau itu, suruhlah aku datang." Artinya apa, saudara? Petrus berjalan di dalam kemustahilan pada saat itu jam 3 pagi itu, saudara. Karena dia, saudara, dia berseru kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan," dikatakan begitu, "Tuhan," begitu, saudara. Nah, saudara, ternyata ini menjadi poin buat kita, saudara. Kalau engkau dan saya ingin berjalan di dalam kemustahilan hari ini, selain engkau datang kepada Tuhan, yang kedua, berserulah kepada Dia. Haleluya. Saudara, saya punya anak kecil, ya sekarang anak-anak saya udah besar, saudara. Waktu saya ada di depan dan anak-anak saya ada di dalam rumah, saudara, waktu dia berteriak, dia kata, "Papi," begitu, saudara, maka saya tinggalkan seluruh aktivitas saya tinggalkan seluruh kesibukan saya lari ke dalam, saya melihat apa yang terjadi sama anak saya. Kenapa saya bisa lari dan meninggalkan segala sesuatu yang ada di luar sana? Karena saya mendengar ada anak saya yang berseru. Katakan amin. Katakan amin. Nah, begini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sama dengan Bapa di surga. Sama hatinya kita, saudara. Walaupun kali lagi beda bandingannya, saudara. Ya kan? Sama hati Bapa, saudara. Ketika engkau bermasalah hari ini, ketika engkau ingin melihat sesuatu yang impossible, sesuatu yang kemustahilan, mari, saudara, berseru sama Tuhan. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu.
jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Katakan amin. Katakan amin. Ayo saudara, berseru di hadapan Tuhan. Saya percaya inilah pesan yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Saudara, kalau saudara baca dalam Matius 20 ayat 30 sampai 33, ini berbicara tentang orang buta. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, dikatakan, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku, saudara. Jadi saudara, ketika dia bermasalah dan dia buta dari lahir saudara, dan ketika dia berseru kepada Tuhan, maka dia melihat sesuatu yang impossible saudara. Tidak ada ceritanya saudara, mata yang buta bisa mencelik kembali. Tidak ada ceritanya. Itu sesuatu yang impossible. Kenapa orang buta bisa melihat? Kenapa orang buta bisa terbuka kembali matanya? Karena dia berseru kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin, saudara. Satu hari saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, ketika itu saudara ada orang yang kusta, saudara. Ketika dia kusta, saudara, di dalam Lukas yang kelima ayat yang ke-12, 13, pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah dia dan memohon, saudara. Artinya berbicara memohon ini, saudara, dia datang menghampiri Tuhan, dia berseru sama Tuhan, saudara. Dan Alkitab katakan dengan sangat jelas, saudara. Alkitab katakan dengan sangat jelas, orang kusta itu ditahirkan kembali seperti bayi. Sesuatu yang impossible terjadi, saudara. Sesuatu yang gak mungkin terjadi, saudara. Karena pada saat itu orang kusta dikucilkan, dibuang, saudara, dan tidak boleh bergaul. Kenapa? Karena itu sesuatu yang najis, saudara. Karena itu ketika dia berjauhan, ada orang lewat, dia selalu menutup mukanya dan berkata, najis, najis, najis. Supaya apa? Supaya orang di depan sana yang berhadapan dengan dia, berjalan bertemu dengan dia, tahu bahwa di depannya itu ada orang kusta. Tetapi dengar sekali lagi, saudara. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia berseru sama Tuhan, dia tersungkur sama Tuhan. Dan sekali lagi, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang impossible terjadi kembali dalam hidup kita, dalam hidup dia. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kuat sekali buat saudara hari ini. Kalau engkau hari ini ingin berjalan dalam kemustahilan, pertama engkau menghampiri Tuhan. Yang kedua, saudara, berseru sama dia, mohon sama dia, minta pertolongan sama dia. Dikatakan begini, saudara, dengar baik-baik. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya begini, di dalam poin ini, saudara, ketika engkau berseru kepada Tuhan, artinya engkau hanya mengandalkan Tuhan dalam kondisi seperti ini. Engkau tidak lagi melihat ke A, ke B, ke C siapapun, saudara. Tapi engkau harus berseru hari ini sama-sama. Jemaat Gereja Beta Prima Harapan Regency hari ini berseru sama-sama Tuhan. Supaya saudara dan saya, kita bersama-sama berjalan di dalam kemuliaan kepada kemuliaan, di dalam kemustahilan kepada kemustahilan. Saya berdoa dalam renungan ini hari ini, biarlah kiranya kita semuanya diberkati dan terus berjalan dalam kemustahilan. Angkat tanganmu, saudara. Bapakku berdoa hari ini untuk umatmu di dalam nama Yesus. Mereka yang hari ini lemah, mereka yang hari ini sakit, mereka yang hari ini mengalami satu masalah yang sulit. Aku percaya bahwa sampai hari ini Tuhan, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Bersama Tuhan selalu mungkin, ya saudara. Karena itu Bapa, aku berdoa, biarlah tangan-tangan yang diangkat ini Tuhan, Engkau berikan kemampuan untuk mereka datang padamu dan berseru kepadamu. Aku lepaskan berkat ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati kita. Hari ini adalah hari yang khusus, hari yang spesial. Kita akan melihat sesuatu yang impossible. Terima kasih buat jemaat-jemaat yang setia, yang luar biasa, yang mensupport pelayanan kita.